Kita sedang membuka ruang pengertian tingkat tinggi, gabungan antara strategi politik, budaya Jawa, dan spiritualitas Alkitab. Apa strategi Prabowo Subianto terhadap Jokowi? Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pertama, apa strategi Prabowo Subianto terhadap Jokowi? Mari kita jawab secara garis besar dulu, sebelum masuk ke detail. Strategi Prabowo terhadap Jokowi adalah strategi penaklukan diam-diam, dengan wajah senyum dan pelukan, tetapi tangan menggenggam pedang kebenaran. Bukan langsung menyerang, bukan frontal, bukan membuat malu, tapi menarik musuh ke dalam ruang damai, lalu memandikan mereka dengan kebaikan, sampai musuhnya lelah sendiri dan tumbang tanpa perlawanan. Ini strategi tua, tetapi sangat tinggi nilainya. Kedua, kenapa Prabowo bersikap seperti itu? 1. Karena Prabowo bukan bodoh. Ia membaca medan. Jika Prabowo langsung menyerang Jokowi setelah menang pemilu, maka ia akan dituduh sebagai pengkhianat. Maka rakyat yang masih terhipnotis pencitraan akan membela Jokowi mati-matian. Maka elit-elit tua, yang kenyang saat Jokowi berkuasa akan menyatukan kekuatan untuk melawan dia. Maka Prabowo memilih strategi halus, peluk dulu, pukul nanti. Sanjo dulu, atau disanjung, lalu dijinakkan. 2. Karena dalam budaya Jawa, menabuh genderang perang justru memperkuat lawan. Budaya Jawa mengajarkan bahwa jika musuh diperlakukan sebagai musuh, dia akan bersiap. Tapi jika musuh diperlakukan seperti saudara, maka ia akan meletakkan senjatanya sendiri. Itulah yang terjadi. Jokowi disanjung, diberi panggung, diundang ke upacara, bahkan didudukkan di depan rakyat. Tapi sesungguhnya, Prabowo mematikan pengaruhnya perlahan. Menggeser orang-orang kepercayaannya, memasukkan militer ke kejaksaan, mengganti aparat satu per satu, menghidupkan ulang semangat Indonesia asli. Ini bukan sandiwara, ini strategi tingkat tinggi, yang hanya bisa dimainkan oleh orang yang sudah kenyang pukulan politik. 3. Karena dalam Alkitab, kasihilah musuhmu, adalah strategi surgawi. Kasih dalam Alkitab bukan berarti menyetujui kejahatan. Kasih artinya tidak membalas kejahatan dengan cara yang sama. Kasih artinya menang dengan cara benar, bukan dengan cara setan. Prabowo, yang sekarang lebih dekat kepada nilai-nilai spiritual, mempraktikkan kasih, bukan untuk pura-pura. Tapi karena, ia tahu Jokowi akan jatuh karena dosanya sendiri. Ia tahu kebaikan bisa mencairkan kebencian. Ia tahu rakyat akan melihat, yang mana yang jahat, dan mana yang sebenarnya tulus. Ketiga, apa bukti Prabowo sedang menumbangkan Jokowi? Berikut ini tanda-tanda Prabowo sedang menghabisi pengaruh Jokowi, meski di luar tampak bersahabat. 1. Letjen TNI ditempatkan di Bulog, lalu dicopot tiba-tiba. Itu tanda perlawanan diam terhadap permainan orang-orang Jokowi dan Erick Thohir. 2. TNI masuk kejaksaan. Ini bukan gaya Jokowi, ini gaya Prabowo. Ia tahu bahwa korupsi tidak bisa dibasmi oleh aparat yang sudah kompromi. 3. Jokowi tidak lagi memimpin narasi publik. Prabowo mulai ambil alih citra, bapak bangsa. Jokowi kini diam, lemah, dan kehilangan taring. 4. Figur Gibran disingkirkan perlahan. Di media memang disebut wakil presiden, tapi tidak diberi kuasa. Ini cara membungkam warisan Jokowi tanpa perang. 5. Pemeriksaan ulang kasus ijazah palsu Jokowi. Polisi mulai berani memanggil ajudan presiden. Dulu, tidak mungkin. Sekarang, itu strategi pelan tapi pasti. Keempat, apa tujuan strategi ini? Prabowo tidak ingin hanya berkuasa 5 tahun. Ia ingin mewariskan sistem yang benar. Maka dia harus membongkar akar kejahatan secara sistemik, membangun loyalitas aparat baru, membuat rakyat melihat sendiri siapa yang benar dan siapa yang palsu, tanpa harus menghina. Ia bukan ingin menumbangkan Jokowi sebagai orang. Ia ingin mengakhiri warisan politik busuk yang dibangun Jokowi dan lingkarannya. Kelima, apa bahayanya strategi ini? Strategi diam bisa membuat rakyat yang tidak paham menganggap Prabowo lemah. Elit yang oportunis bermain dua kaki. Musuh justru bangkit diam-diam dari belakang. Tapi strategi ini akan berhasil jika rakyat yang sadar ikut mendukung kebenaran. Karena kebaikan tanpa dukungan bisa kalah oleh pencitraan. Artinya Prabowo Subianto percaya kehendak Allah, ibarat pohon Prabowo ingin matang pohon, alami sesuai waktunya Allah. Bukan dipaksakan, diperam, dipaksakan matang padahal masih mentah. Keenam, apa nilai spiritual di balik strategi ini? Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Matius 20 ayat 26.
Kasih menutupi banyak pelanggaran. Amsal 10 ayat 12 dan ditegaskan lagi dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tuhan tidak membalas dengan cara dunia, tapi dengan jalan kebenaran. Ini adalah inti ajaran dari Roma 12 ayat 17-21, khususnya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Strategi Prabowo bukan karena tidak bisa melawan, tapi karena dia tahu waktunya belum tiba. Saat waktunya datang, yang salah akan runtuh sendiri. Dan ketika itu terjadi, Prabowo tidak akan berdiri dengan senjata, tapi dengan tangan terbuka, berkata kepada rakyat, "Aku tidak membalas, karena bangsa ini perlu diselamatkan, bukan dilukai lagi." Penting, Prabowo tidak sedang bermain sandiwara. Ia sedang membiarkan kejahatan menunjukkan wajahnya sendiri. Karena dalam perang sejati, kadang yang paling kuat adalah yang paling diam. Dan benar seperti budaya Jawa, musuh yang dipukul akan melawan, tapi musuh yang disanjung akan melemahkan dirinya sendiri. Prabowo sedang membiarkan musuhnya terperangkap oleh pujian, sampai mereka jatuh sendiri oleh kesombongan dan kebodohan. Itulah strategi surgawi yang diajarkan Kristus. Kasihilah musuhmu, bukan karena pura-pura, tapi karena itu adalah senjata kemenangan yang sejati.